kembali masuk di dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami sudah boleh memuji Tuhan. Sekarang waktunya bagi kami untuk boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya yang menyampaikan ataupun yang mendengarkan semuanya mendapatkan berkat, yaitu kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tolonglah setiap kami. Kami mohon pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Izinkan saya menyapa sekali lagi. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya mengajak setiap kita boleh berikan senyuman kepada orang-orang yang ada di sebelah kiri dan kanan gitu ya. Boleh berikan senyuman kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, boleh berikan senyuman yang manis. Ya, biar saya nggak tegang Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, saya bersyukur sekali lagi diberikan kesempatan untuk boleh sama-sama kembali belajar firman Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang makanan yang tidak dikenal. Nah, Bapak Ibu, sebelum lebih jauh kita mempelajari ini, mari kita buka Alkitab setiap kita. Mari kita buka dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat. Kita akan baca di ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34. Yohanes pasal yang keempat ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Kita akan baca ini secara bergantian Bapak Ibu. Saya akan bacakan ayat 31, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 32, begitu seterusnya bergantian sampai ayat 34. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34. Saya akan mulai dari ayat 31 ya. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, yang merenungkan, dan yang akan melakukannya. Bapak Ibu, di dalam perjalanan kehidupan manusia, berbicara tentang yang namanya identitas itu menjadi hal yang sangat penting sekali. Boleh tolong? Ya, nah, identitas menjadi hal yang sangat krusial, menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Biasanya Bapak Ibu, bahas identitas itu biasanya masih berhubungan dengan satu hal lagi, yaitu tentang perilaku. Jadi identitas dengan perilaku ini seperti kawan Bapak Ibu. Mereka ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Ketika misalnya kita bahas soal identitas, ini bukan hanya sekedar menolong kita tahu tentang siapa kita. Bahas identitas itu akan menolong kita untuk apa? Bagaimana kita akan bersikap atau berperilaku. Kita tahu tentang kita itu siapa, maka itu akan menolong kita bagaimana kita akan bersikap dan berperilaku. Dan semakin kita berperilaku akan semakin menyadarkan tentang siapa kita. Nah Bapak Ibu, saya kasih contoh seperti ini. Andai saja Bapak Ibu hari ini setiap kita semuanya adalah karyawan. Oke? Kita bayangkan setiap kita semua adalah karyawan. Di atas kita ada satu bos. Nah, satu bos ini memberikan suatu perintah kepada kita untuk kita lakukan segera. Nah, Bapak Ibu, dengan kita ingat identitas kita, oh saya ini karyawan, tentu kita harus menaati perintah bos itu. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Itu adalah bentuk perilaku kita. Kenapa? Karena kita sadar bahwa oh ya saya ini karyawan, saya harus taat dengan perintah atasan saya. Nah, maka di sini Bapak Ibu kita melihat ternyata identitas dengan perilaku itu saling berhubungan, berkaitan satu dengan yang lain. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, dengan melihat contoh ini sebenarnya itu menolong kita untuk melihat juga tentang siapakah diri kita itu dan siapakah Tuhan di dalam kehidupan kita. Semakin kita sadar Bapak Ibu bahwa kita ini adalah hamba dari si Tuhan,
Semakin kita sadar bahwa kita ini adalah murid daripada sang guru yang sejati itu, semakin kita sadar bahwa kita ini adalah umat sang pemilik daripada Allah di atas segala Allah. Maka setiap kita harusnya apa? Semakin mau bergerak untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, semakin kita sadar bahwa kita ini adalah murid daripada sang guru sejati, semakin membawa kita mengerti bagaimana kita harus menaati setiap kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas satu tema dengan mengkaitkan 3 pertanyaan. Di bagian pertama kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan makanan tidak diketahui itu. Setelah saya tahu tentang makanan itu, ternyata untuk melakukannya ada banyak tantangan. Dan terakhir kita akan melihat bagian antara itu apa solusinya. Nah Bapak Ibu, andai kata misalnya saya mengundang setiap Bapak Ibu hari ini akan pergi ke restoran setelah KU3 selesai gitu ya. Saya akan undang Bapak Ibu semua makan di satu restoran. Kemudian Bapak Ibu ketika kita sampai dalam satu restoran, tentu biasanya kita akan dikasih menu makan, betul? Kita akan dikasih menu makan. Nah ketika kita dikasih menu makan Bapak Ibu, maka kita bisa melihat kira-kira di restoran ini ada sediakan makanan apa saja. Nah mungkin kita melihat-lihat, oh iya ada nasi goreng harganya noban, ya, ada mie pangsit, ada kue tiaw goreng, ada nasi gemuk. Tapi Bapak Ibu kalau misalnya kita tiba-tiba melihat menu dengan nama yang paling bawah ini, makanan yang tidak dikenal, harganya 53.000. Saya coba menebak Bapak Ibu, mungkin sebagian dari kita akan langsung tanya, ini makanan apa nih? Gitu ya. Atau mungkin sebagian kita ada yang mulai buka handphone, ketik di Google, makanan yang tidak dikenal dengan harga 53.000 gitu ya. Atau mungkin sebagian kita buka YouTube, review makanan yang tidak dikenal gitu ya. Untuk apa? Kita penasaran, kita pengen tahu makanan yang tidak dikenal itu apa. Nah Bapak Ibu, inilah sebenarnya menolong kita untuk melihat kondisi ketika para murid kebingungan ketika Tuhan Yesus bilang, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Bapak Ibu, kita tidak bisa melihat bagian ini terpisah daripada ayat-ayat sebelumnya. Kita melihat di dalam Yohanes 4 ayat 5 Bapak Ibu. Di sini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus dengan para murid itu setelah melakukan perjalanan, mereka tiba akhirnya di wilayah Samaria, khususnya di kota Sikar. Dan ketika mereka sampai, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia lapar dan haus. Singkat cerita, akhirnya Tuhan Yesus istirahat, para murid pergi ke kota untuk cari makanan. Tiba-tiba nongol perempuan Samaria yang mau ambil air di sumur. Nah setelah itu akhirnya Tuhan Yesus ngobrol dengan perempuan Samaria. Singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya di ayat 31 dikatakan, setelah para murid itu sampai kembali ke tempat Tuhan Yesus, maka sang murid-murid ini bilang sama Tuhan Yesus, Rabi, makanlah. Jadi maksudnya para murid ini sudah dapat makanan karena dia tahu Tuhan Yesus lapar, dia kasih, Rabi, makanlah. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus bilang sekali lagi di ayat 32 dikatakan, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Bapak Ibu, ketika para murid mendengar jawaban Tuhan Yesus sang guru mereka itu, tentu mereka mulai bertanya-tanya dan mulai berpikir, siapa yang bawain mereka makan? Bukankah kita pergi ke kota untuk beli makanan karena Tuhan Yesus lapar? Tapi ketika kita bawa makanan itu, Tuhan Yesus bilang, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka dari itu Bapak Ibu, saya ingin katakan bahwa disinilah terjadi di mana dikatakan sebagai unconnected condition. Di mana ada satu kondisi para murid ini gagal paham terhadap maksud perkataan Tuhan Yesus. Di sini ketika Tuhan Yesus ingin mengatakan dengan maksudnya A, tetapi para murid menangkap tentang B. Sehingga terjadi mismeaning, unconnected meaning. Ketika Tuhan Yesus maksudnya A, tapi para murid nangkapnya B, akhirnya nggak klop.
para murid mengalami yang namanya gagal paham. Dan menariknya Bapak Ibu, kalau kita flashback mundur ke pasal 3 gitu ya, di ayat 3 sampai 4, kita menemukan ada peristiwa tentang Tuhan Yesus ngobrol dengan Nikodemus. Waktu itu pada intinya mereka sedang membahas tentang lahir baru atau lahir kembali. Maka bagi Nikodemus itu nggak masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang sudah besar, yang sudah tua, itu bisa kembali masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali. Di sini kita melihat ternyata juga terjadi unconnected meaning, di mana Nikodemus gagal paham terhadap perkataan Tuhan Yesus. Dan kalau kita loncat di pasal 4, di ayat-ayat awal, ternyata ada juga unconnected meaning yang kedua. Pada waktu itu ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria ini, dia bilang, kamu kalau minum air ini, kamu gak akan haus lagi. Akhirnya perempuan Samaria ini mikir, Tuhan, kok bisa? Ini nih sumurnya dalam, kamu gak punya timba untuk ngambil air dari sumur itu. Kok bisa padamu itu ada air hidup yang tidak akan membuat saya kehausan lagi? Wah Bapak Ibu, kita melihat dari pasal 3 dan pasal 4 di awal, kita menemukan dua pola unconnected meaning. Terjadi gagal paham terhadap lawan bicara Tuhan Yesus. Dan di dalam perikop yang kita baca khususnya di ayat 31 sampai 34, kita pun menemukan kejadian yang sama dengan maksud yang sama dan terjadi pada para murid, di mana mereka gagal paham tentang maksud Tuhan. Bapak Ibu, mungkin seringkali kita pun juga mengalami hal yang sama, bukan? Seringkali kita juga gagal paham tentang maksud Tuhan di dalam hidup kita. Ketika Tuhan mungkin mengizinkan sesuatu hal terjadi dalam hidup kita, mungkin itu struggle, pergumulan, rintangan, tantangan. Terkadang kita gagal untuk bisa memahami maksudnya Tuhan. Tapi Bapak Ibu, pertanyaan yang lebih penting yang perlu kita pikirkan adalah, kenapa para murid itu yang katanya paling dekat dengan Tuhan Yesus itu bisa gagal paham dengan apa yang Tuhan Yesus katakan? Kenapa para murid yang katanya sering sekali ikut Tuhan Yesus melayani, sering ambil waktu quality time untuk ngobrol, kok bisa gagal paham? Bapak Ibu, disinilah kita melihat bahwa yang membuat mereka gagal paham dengan maksud daripada perkataan Yesus di ayat 32, itu karena mereka terlalu berfokus dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Kenapa bisa terjadi? Karena mereka telah jatuh ke dalam dosa. Sehingga apa yang dia pikirkan, apa yang mereka lihat, yang mereka bayangkan, itu semua mengarah kepada fokusnya adalah hal-hal yang jasmani. Mereka hanya berpikir tentang apa? Makanan yang Tuhan Yesus bisa kunyah, lalu Tuhan Yesus bisa telan. Padahal Tuhan Yesus tidak bermaksud berbicara tentang roti yang bisa dia kunyah dan dia telan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah kebingungan daripada para murid, di ayat 34 Tuhan Yesus menjawab, makanan yang dimaksud itu adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau misalnya kita lihat bagian ini Bapak Ibu, secara narasi ini terjadi begitu cepat. Ketika para murid datang, Rabi, makanlah, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Mereka mulai kebingungan. Maksudnya apa? Siapa yang bawain dia makan? Tuhan Yesus langsung jawab, makananku ialah melakukan kehendak Dia, yaitu siapa? Allah Bapa yang mengutus dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu, apa artinya di bagian ini? Di sini Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada para muridnya bahwa makanan yang mereka tidak kenal atau tidak ketahui itu
adalah makanan yang paling utama yang harus dinikmati oleh setiap pengikut Kristus. Yaitu apa? Melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Sekali lagi Bapak Ibu, apa yang sedang Yesus ajarkan di sini adalah membuka mata mereka untuk mengerti bahwa makanan yang tidak boleh hilang di dalam kehidupan murid Kristus adalah melakukan kehendak Bapa. Pertanyaannya, kehendak Bapa yang seperti apa? Yaitu bersiap sedia pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang terhilang dan belum diselamatkan. Bapak Ibu, ini adalah kehendak Bapa kita yang di surga bagi setiap kita. Maka bagian kita adalah yang menjadi responnya ketika kita sudah tahu untuk melakukan kehendak Bapa, kita tahu bahwa kita harus pergi memberitakan Injil. Maka pertanyaan adalah, apakah kita akan segera pergi Bapak Ibu? Kalau kita sekarang sudah tahu makanan yang dimaksud Tuhan Yesus itu adalah pergi memberitakan Injil, pertanyaannya, apakah kita akan segera pergi memberitakan Injil? Maka izinkan saya memberikan suatu quotes untuk mengingat dan mereminder setiap kita bahwa sudah seharusnya tidak akan pernah terjadi kalau orang yang sudah mengalami Injil hanya bermalas-malasan dan beralasan untuk tidak pergi memberitakan Injil. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita sudah menikmati Injil, kita tahu Injil begitu penting dan berharga, maka sudah seharusnya tidak akan pernah terjadi kalau orang yang sudah mengalami Injil hanya bermalas-malasan dan beralasan untuk tidak pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum terselamatkan. Bapak Ibu, setelah kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, yaitu pergi memberitakan Injil, kita menemukan ternyata untuk melakukan hal ini tidaklah mudah. Setiap kali kita mau pergi memberitakan Injil, kita menemukan ada banyak sekali tantangannya. Ada banyak hambatan yang membuat kita bisa gagal, bisa terjatuh untuk melakukan kehendak Bapa itu. Kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu di dalam Yohanes 4 ayat 27 sampai 38, kita dapat menemukan 3 tantangan atau 3 hambatan yang dapat membuat kita gagal melakukan pemberitaan Injil. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam Yohanes 4 ayat 27 sampai 30 di situ menunjukkan tentang sikap yang not interested, tidak tertarik terhadap mereka yang belum percaya. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan, coba ya kita buka di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-27. Di dalam Yohanes 4 ayat 27 di situ dikatakan seperti ini. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Bapak Ibu, para murid ketika mereka sudah pergi ke kota beli makanan untuk Tuhan Yesus, dan mereka datang untuk kasih makanan itu kepada Tuhan Yesus. Dan di titik waktu yang sama ketika mereka datang bawa makanan dan mereka melihat Tuhan Yesus lagi asik ngobrol dengan perempuan Samaria, mereka hanya sebatas heran. Bapak Ibu, mungkin kalau kita baca sepintas, mungkin kita bilang, ya benar dong contoh, itu kan urusan guru. Murid ya murid, urusan guru ya urusan guru. Masa murid mau kepo sih sama urusan gurunya? Ngapain murid ganggu urusan gurunya? Benar dong contoh. Bapak Ibu, secara sudut pandang moralitas memang benar. Itu hal yang baik. Murid tidak mau banyak ikut campur dengan urusan sang guru. Tetapi daripada sudut pandang rohani Bapak Ibu, dari POV, point of view kerohanian, kita melihat justru ini menunjukkan ketidaktertarikan para murid terhadap keselamatan bagi orang-orang non-Yahudi.
Bapak Ibu, pada waktu itu konteksnya masih sama, adanya perselisihan antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Dan makanya Matt Carter mengatakan, disinilah titik yang sangat berat. Bagaimana para murid yang harusnya bersukacita karena ada orang non-Yahudi bisa diselamatkan karena berjumpa dengan Yesus Kristus. Justru di waktu itu mereka tidak tertarik. Bapak Ibu, bukankah sudah seharusnya ketika kita melihat ada orang yang bisa diselamatkan, berjumpa dengan Yesus Kristus, harusnya itu juga menjadi suatu sukacita yang besar bagi kita, bukan? Tetapi di sini para murid menunjukkan ketidaktertarikan mereka terhadap keselamatan di dalam bangsa non-Yahudi. Bapak Ibu, kalau kita lihat tantangan yang kedua di dalam ayat 31 sampai 34, di situ para murid mengalami kebutaan terhadap hal-hal rohani. Kenapa? Karena mereka terlalu fokus dengan hal-hal yang duniawi. Bapak Ibu, sebenarnya tidak menjadi suatu kesalahan bila kita itu memperhatikan kebutuhan jasmani kita. Bukankah itu hal yang baik ketika Tuhan Yesus mengatakan dia lapar dan haus? Akhirnya para murid ini berinisiatif untuk cari makanan. Betul? Ini hal yang sangat baik. Tetapi yang menjadi tidak baik ketika para murid terlalu berfokus kepada hal-hal yang jasmani sampai mereka melupakan yang terpenting tentang spiritual mereka. Makanya John Calvin mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Dalam kasus ini Yesus sedang menunjukkan kepada kita bahwa kerajaan Allah seharusnya menjadi prioritas utama daripada seluruh kenyamanan hidup. Apa yang Tuhan Yesus tunjukkan itu sedang mengajarkan kepada mereka, sekalipun kita mengalami lapar, kita mengalami kehausan secara jasmani ini, namun Tuhan Yesus mengajarkan bahwa itu bukan prioritas utama. Prioritas yang utama itu adalah apa? Keselamatan daripada jiwa perempuan Samaria itu. Karena bagi Yesus, keselamatan jiwa lebih berharga ketimbang tentang dirinya bisa kenyang dan tidak haus lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan-jangan di dalam perjalanan hidup kita mungkin mengalami permasalahan ini. Dan permasalahan yang terakhir, Bapak Ibu, di dalam ayat 35 sampai 38, di situ sedang menunjukkan tentang sikap yang suka menunda-nunda waktu. Coba kita perhatikan di dalam Yohanes 4 ayat 35, saya akan bacakan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bapak Ibu, di sini Matt Carter mengatakan ada kecenderungan dari para murid untuk tidak mengambil kesempatan emas pergi memberitakan Injil. Sikap menunda-nunda waktu, habit yang membawa kita untuk sering kali menunda waktu, hanya akan menghantarkan kita kepada kegagalan untuk mendapatkan kesempatan emas di dalam memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum pernah mendengar Injil. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dengan melihat hal ini semua, dari awal kita sudah tahu apa itu makanan yang tidak dikenal. Oh, makanan yang tidak dikenal itu adalah melakukan kehendak Bapa. Apa itu melakukan kehendak Bapa? Apa itu kehendak Bapa? Yaitu pergi memberitakan Injil. Nah, setelah kita tahu, kita menemukan ternyata ada banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Kita sudah melihat ada 3 tantangan. Dan mungkin kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita hari ini, masih bisa ditambah lagi tuh tantangan untuk melakukan pemberitaan Injil. Maka pertanyaannya Bapak Ibu, dengan melihat realita yang seperti ini,
dengan melihat masalah yang besar seperti ini, apa solusi di dalam setiap hidup kita saat ini? Apa solusi bagi permasalahan ini, khususnya hambatan dan tantangan di dalam melakukan kehendak Bapa? Bapak Ibu, salah satu tokoh yang bernama Blaise Pascal pernah mengatakan seperti ini. Ada kekosongan di dalam hati manusia yang tidak dapat diisi oleh makhluk ciptaan manapun, tetapi hanya dapat diisi oleh Tuhan Sang Pencipta yang dinyatakan melalui pribadi Yesus Kristus. Bapak Ibu, di sini Blaise Pascal ingin mengajarkan bahwa ketika kita terus mencari kepuasan di dalam dunia ini, kita tidak akan pernah dapatkan itu. Kenapa? Karena hati yang kosong hanya bisa diisi melalui pribadi Yesus Kristus. Semakin kita mencari atau mengarahkan fokus kita kepada hal-hal yang ada dalam dunia ini, kita hanya akan terbawa kepada suatu kegagalan untuk menikmati kepuasan, bahkan mengalami kebutaan terhadap kehendak Bapa. Bapak Ibu, jelas ini semua terjadi karena pengaruh dosa. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, kita bisa gagal untuk mengerti maunya Tuhan bagi hidup kita. Karena natur keberdosaan kitalah yang membuat kita sulit sekali bisa melihat dengan jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita. Karena natur keberdosaan kitalah yang membuat kita sulit sekali punya simpati dan empati kepada mereka yang di luar sana yang belum mendengar Injil. Karena keberdosaan kita lebih mudah untuk menunda-nunda waktu pergi memberitakan Injil. Namun kita perlu bersyukur Bapak Ibu, di tengah kesuraman, di tengah permasalahan yang besar ini, kita menemukan satu kabar baik sebagai solusinya, yaitu tentang pribadi Yesus Kristus yang rela datang dari surga ke dalam dunia. Dan ketika dia datang ke dalam dunia Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak membiarkan kesempatan emas itu hilang untuk pergi memberitakan Injil. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, di situ menjadi kesempatan bagi dia untuk bisa memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang yang ia jumpai. Dan kita lihat sampai detik-detik akhir hidupnya, dia harus taat mati di kayu salib untuk dapat menyelamatkan setiap manusia yang berdosa. Sehingga kita yang harusnya dihukum sekarang tidak perlu lagi dihukum, karena sudah ada pribadi yang menggantikan setiap kita. Bapak Ibu, dengan kita melihat Injil yang begitu luar biasa ini Bapak Ibu, seharusnya karena Injil inilah yang membuat setiap kita untuk tidak lagi buta terhadap kehendak Bapa. Karena Injil yang kita terima melalui pribadi Yesus Kristus membawa kita mengerti bahwa kita harus pergi memberitakan Injil. Dan yang kedua, karena Injil, setiap kita dapat bersiap sedia, bukan lagi wasting time, bukan lagi menunda-nunda waktu, tapi bersiap sedia pergi memberitakan Injil. Dan yang ketiga, karena Injil Bapak Ibu, setiap kita akan dapat semakin tertarik, bersimpati, berempati dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum terselamatkan. Dan karena Injil, setiap kita tidak lagi takut menghadapi tantangan di dalam pemberitaan Injil. Bapak Ibu, kalau kita mau ngomong jujur,
pergi memberitakan Injil sangatlah susah, bukan? Ada banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi Bapak Ibu, kita sadar, justru semakin kita mengerti bahwa kita tidak bisa mengerjakan itu dengan kekuatan kita. Harusnya itu yang mencelikan kita, bahwa kita membutuhkan kekuatan Tuhan di dalam melakukan pelayanan pemberitaan Injil. Dan bagaimana Allah menolong kita untuk dapat kuat dan terus bersiap sedia memberitakan Injil, yaitu melalui karya keselamatan Yesus Kristus yang sudah kita alami terlebih dahulu. Sehingga karena kita sudah mengalami Injil, kita dapat pergi memberitakan Injil. Bapak Ibu, saya ingin sedikit memperluas pembahasan kita terhadap Yohanes 4 ayat 39 sampai 42 dan ayat 46 sampai 53. Bapak Ibu, setelah Tuhan Yesus menjelaskan panjang lebar dengan para muridnya tentang makanan yang tidak diketahui itu, perempuan Samaria ini yang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia pergi ke kota, kemudian dia menceritakan tentang Tuhan Yesus, dan dia membawa orang-orang yang di kota itu datang kepada Tuhan Yesus. Dan di dalam ayat 39 sampai 42, dengan orang yang banyak itu, mereka meminta kepada Tuhan Yesus untuk, Tuhan, please stay di sini. Tinggallah dulu beberapa hari di sini. Dan Tuhan Yesus mewujudkan keinginan mereka sehingga di sana terjadi keselamatan kepada banyak orang, bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga orang non-Yahudi. Kalau misal kita lihat di ayat 46 sampai 53, setelah Tuhan Yesus selesai berkumpul dengan perempuan Samaria itu, dengan orang-orang yang banyak itu, Tuhan Yesus pergi lagi ke tempat yang lain dan dia bertemu dengan perwira. Dengan perjumpaan pribadi perwira itu dengan Tuhan Yesus, satu keluarga di perwira itu diselamatkan. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika kita melihat pribadi Yesus itu sendiri yang pergi memberitakan Injil, maka kita bisa melihat adanya keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi keselamatan itu juga untuk orang non-Yahudi, untuk orang yang perempuan Samaria itu, termasuk kita yang adalah non-Yahudi itu. Maka tanpa adanya peristiwa yang terjadi pada waktu itu, mungkin sebagian kita masih belum mendapatkan keselamatan itu. Kenapa? Karena ketika perempuan Samaria yang non-Yahudi mendapatkan Injil, dia segera pergi memberitakan itu juga kepada orang lain. Dan melalui peristiwa ini, Injil dapat terus disebarluaskan ke seluruh dunia. Dan buktinya, engkau dan saya pada hari ini mengalami Injil itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami Injil, maka kita yang terhilang akan diselamatkan. Bapak Ibu, belakangan ini saya sedang tertarik dengan binatang kura-kura. Saya tertarik dengan binatang kura-kura ini bukan karena kehebatannya yang ketika ada musuhnya gitu ya, dia langsung bisa masuk ke dalam tempurung, slup gitu ya, langsung hilang gitu ya. Karena dia sembunyi di dalam tempurung itu. Tetapi yang membuat saya tertarik dengan binatang ini gara-gara saya lihat video ini Bapak Ibu. Boleh tolong ditampilkan? Jadi ceritanya kura-kura ini di atas treadmill Bapak Ibu. Tempat kita biasa kalau di tempat gym lari di tempat tuh ya, treadmill. Jadi kura-kuranya di tempat treadmill. Oke, thank you. Bapak Ibu, saya tertariknya begini Bapak Ibu. Saya dari dulu taunya kura-kura tuh jalannya lambat.
Bahkan ceritanya ada. Kura-kura lomba lari sama kelinci atau apalah itu ya. Saya tahu dari dulu bahwa kura-kura itu jalannya lambat. Tapi gara-gara lihat video ini Bapak Ibu, mata saya terbuka lebar gitu ya. Bahwa ternyata kura-kura itu bisa berjalan dengan cepat atau bahkan dia berlari Bapak Ibu. Jadi ketika kura-kura ini ditaruh di atas treadmill tempat lari dan jalur treadmillnya itu semakin cepat, maka kura-kura ini hanya punya dua pilihan Bapak Ibu. Menyeimbangkan kecepatan treadmill atau tetap berjalan lambat tapi dia akan terpental ke belakang. Bapak Ibu bisa bayangkan? Pilihannya hanya dua Bapak Ibu. Kura-kura ini harus menyeimbangkan kecepatan treadmillnya atau tetap berjalan lambat tetapi terpental ke belakang. Bapak Ibu, saya pikir inilah gambaran tentang kehidupan kita yang adalah murid Kristus dan juga yang adalah gerejanya. Kalau kita melihat yang ada di sekitar kita itu, masih ada banyak yang belum mendengar Injil. Kalau kita melihat di lingkungan sekitar kita, masih ada banyak yang belum mendengar Injil. Apakah kita masih harus terus berjalan lambat dan bersembunyi di dalam tempurung kita, sehingga kita punya banyak alasan yang membuat kita untuk tidak sedia pergi memberitakan Injil? Apakah kita harus selalu semakin berjalan lambat ketika kita membuka mata kita lebar-lebar dan menemukan ada keluarga kita, ada sanak family kita, ada teman-teman kita, partner kerja kita, asisten rumah tangga kita, karyawan kita yang belum mendengar Injil? Bapak Ibu, kalau misalnya kita tahu bahwa Injil begitu penting dan berharga, kalau Injil begitu indah karena kita sudah menikmatinya, apakah kita kehilangan gairah untuk membagikan Injil itu kepada mereka yang belum mendapatkannya? 65 tahun Bapak Ibu, Allah memimpin gereja ini. Dan kita bersyukur kalau gereja ini mempunyai komisi MIPI yang terus bergerak di dalam memberitakan Injil. Tetapi satu hal yang ingin saya tekankan, tanggung jawab memberitakan Injil bukan terbatas pada komisi MIPI, tetapi kepada setiap pribadi kita yang ada dalam ruangan ini, siapapun kita. Itu adalah tanggung jawab kita untuk pergi memberitakan Injil. Siapapun kita Bapak Ibu, kita bertanggung jawab untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena ini adalah kehendak Bapa yang diberikan kepada setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ayo kita bersama-sama pergi serentak memberitakan Injil. Ketika kita mungkin lihat di pengumuman ibadah umum, ada minggu-minggu di mana kita akan melakukan pelayanan pemberitaan Injil. Ayo Bapak Ibu terlibat. Atau mungkin Bapak Ibu ingin terlibat dengan lebih jauh, mungkin di dalam keluarga Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa doakan mereka. Dengan pribadi Bapak Ibu sendiri memberitakan Injil itu kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin teman-teman Bapak Ibu Saudara yang belum mengenal Kristus, kita dapat memberitakan Injil itu juga kepada mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita terlibat aktif bersama memberitakan Injil, karena ini adalah kehendak Bapa bagi kita. Kesimpulan firman Tuhan hari ini
yaitu semakin sadar kalau kita ini umat Allah yang adalah murid Yesus Kristus. Bapak Ibu ingat yang di awal tentang identitas dengan perilaku? Di sini kelanjutannya. Maka semakin sering bagi kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu pergi melakukan kehendak Bapa, yaitu memberitakan Injil. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Semakin sadar kalau kita ini umat Allah yang adalah murid Yesus Kristus, semakin sering bagi kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu pergi melakukan kehendak Bapa, yaitu memberitakan Injil. Kiranya firman Tuhan pada hari ini kembali memberkati hidup kita, menyemangati kita, menghibur kita, mentransformasi dan memulihkan hati setiap kita. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Saya berikan waktu kepada setiap kita untuk mengambil waktu kembali berpikir, kembali merenung sebentar. Mungkin di saat-saat seperti ini Bapak Ibu Saudara teringat kepada seseorang yang Bapak Ibu rindukan untuk mereka bisa berjumpa kepada Yesus Kristus. Bila di dalam perenungan Bapak Ibu mengingat ada satu orang yang Bapak Ibu rindukan supaya satu orang ini bisa berjumpa dengan Yesus Kristus, saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk mendoakan orang itu. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu mendoakan orang itu. Kiranya orang itu boleh berjumpa dengan Yesus Kristus, boleh mendengar Injil, kabar keselamatan. Setelah Bapak Ibu mendoakan mereka, bila Bapak Ibu tergerak untuk berkata, Tuhan, utuslah aku untuk pergi memberitakan Injil kepada orang itu. Untuk pergi membawa Injil kepada orang itu. Bila Bapak Ibu tergerak, Bapak Ibu dapat mengambil komitmen di dalam hati Bapak Ibu dengan mendoakan untuk mengambil waktu ngobrol dengan orang itu, bahkan membawa Injil kepada orang itu. Bapa yang di surga, kami datang di hadapan-Mu. Sekarang kami tahu Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu bagi hidup kami. Kami tahu bahwa kami harus pergi memberitakan Injil. Namun kami sadar bahwa kami manusia yang lemah. Kami manusia yang penuh akan keterbatasan, sehingga terkadang kami menjumpai ada banyak kesulitan dan tantangan untuk kami bisa pergi memberitakan Injil. Tapi kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau menjadi solusi terhadap permasalahan ini. Engkau rela datang ke dunia, bermisi di dalam dunia ini untuk membawa keselamatan bagi kami. Dan biarlah Tuhan, setiap kami yang telah menerima Injil-Mu, kami mau berkomitmen
untuk pergi memberitakan Injil. Mungkin kami mulai dengan keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, sanak saudara kami. Atau mungkin kami mulai dengan teman-teman kami, partner kerja kami. Atau mungkin kami mulai dengan karyawan yang ada di toko kami, yang setiap hari kami jumpai. Tuhan, limpahkanlah kuasa-Mu bagi kami. Murnikan hati kami, supaya kami dapat pergi memberitakan Injil-Mu. Hingga kelak ketika Engkau datang kedua kalinya, kami melihat ada banyak suku bangsa bertekuk lutut menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam pribadi kami lepas pribadi. Biarlah Tuhan terus pakai gereja ini untuk dapat memberitakan Injil dengan lebih maksimal. Dan kami yang ada di dalamnya dapat terus terlibat dengan maksimal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.